Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya pada kesempatan kali ini. Oke, sebelumnya apa kabar sobat semuanya? Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan Pak sobat semuanya menonton video ini. Oke, kali ini Pak Syaf akan mereview ya sedikit tentang salah satu dokumen yang harus dipersiapkan ketika kita mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia, yaitu untuk beasiswa S3, yaitu tentang proposal penelitian ya, seperti apa saja eh, panduan-panduannya. Menurut saya sebenarnya sudah jelas sekali ya, bagi teman-teman yang sudah S2 kan sudah sangat familiar dengan proposal penelitian. Nah, kali ini tidak ada salahnya kita akan membahas bersama apa saja proposal, apa saja bagian-bagian proposal riset yang harus dipenuhi. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf Channel ya. Langsung saja saya eh, masuk ke buku panduan ya. Nah, ini adalah eh, proposal riset ya, format proposal riset untuk S3. Ini juga 1.500 sampai 2.000 kata. Sebenarnya masalahnya lebih kepada bagaimana kita membuat proposal yang compact, padat, tapi juga komprehensif dan jelas ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa membuat atau mengajukan hibah penelitian di DRPM Dikti, itu akan sangat terbiasa sekali ya. Ya, jadi begini. Ini jelas sekali ditulis dalam bahasa Indonesia untuk S3 dalam DN, bahasa Inggris dalam LN ya. Nanti teman-teman yang belum terbiasa bahasa Inggris juga bisa menggunakan beberapa tools yang misalnya Google Translate juga tidak masalah. Yang jelas ada proses after prosesnya ya, tidak serta merta proposal bahasa Indonesia harus dipindah ke bahasa Inggris juga. Di Google Translate juga akan sedikit bermasalah ya, karena ada beberapa penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Oke, yang pertama adalah judul penelitian. Ini juga tidak disebutkan maksimal katanya. Nah, biasanya sih 15 sampai 20 kata ya untuk judul penelitian, tidak terlalu panjang ya. Jadi upayakan judul penelitiannya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek ya. Tapi bukan masalah panjang pendeknya, yang jelas ini ya komprehensif dan mencakup dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, latar belakang itu atau introduction juga sangat jelas sekali, fenomena apa yang muncul, kemudian gap-nya, dan kemudian riset terkini terkait dengan topik yang akan kita ambil itu apa, kemudian kita bisa menentukan gap penelitian kita itu bedanya dengan penelitian sebelumnya apa, itu juga penting sekali kita lihat belakang. Jadi fenomena yang worth researching atau layak diteliti itu seperti apa, kemudian riset-riset sebelumnya di bidang yang sama seperti apa, untuk menentukan research gap yang akan kita ambil di penelitian kita ini. Kan saya kira sudah sangat familiar dengan latar belakang. Kemudian statement of problem, ini juga harus tepat ya untuk menyatakan apa sih jenis masalah yang akan diteliti di penelitian Anda itu atau di riset Anda, kan sangat jelas. Nah, ini kan uraikan secara singkat apa yang telah Anda ketahui tentang topik isu tersebut dan diskusikan secara ringkas mengapa masih perlu Anda meneliti. Ini kan jelas sekali kita harus membaca penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan ini kan, worth researching. Masih perlunya Anda meneliti kan nanti masih pantas untuk diteliti gitu. Nah, kemudian tunjukkan bahwa solusi terhadap isu yang telah ada masih belum terselesaikan sepenuhnya. Jadi kan lagi-lagi gap-nya kan bisa konseptual atau juga theoretical dan seterusnya kan. Jadi kalau secara teoritis misalnya belum sepenuhnya terselesaikan, ya kita bisa menawarkan konsep theoretical research gap ataupun practical secara praktis misalnya masih belum terselesaikan. Kita bisa menawarkan remedy untuk itu ya, yang ada 5 jenis research gap yang mungkin bisa teman-teman nanti bisa mengelaborasi lebih lanjut terkait dengan hal ini. Kemudian pertanyaan atau tujuan penelitian itu juga kurang lebih sama, untuk mengganti kalimat pertanyaan menjadi pernyataan dari statement of the problem ya, tujuan penelitian, kelogisan atau rasional.
Panduannya adalah jelaskan bagaimana pertanyaan penelitian mendukung topik isu besar yang diangkat dalam latar belakang penelitian. Khusus penelitian, jelaskan hipotesis jika ada dan atau model penelitian yang mendukung tujuan atau pertanyaan penelitian. Jelaskan pula kontribusi teoritis dan praktis jika hipotesis tidak terbukti. Sebenarnya format ini adalah simplifikasi dari format tesis atau disertasi. Kalau disertasi kan ada bab 1, bab 2, bab ini kan ada bab 1, 2, 3 yang mungkin dijadikan esai, bentuknya dalam bentuk esai. Mungkin seperti itu. Nah, ini ada metode atau desain penelitian. Nah, nanti silahkan dipilih sesuai dengan jenis penelitian yang sobat ambil ya. Di sini pertanyaan guide-nya adalah jelaskan bagaimana Anda akan mengumpulkan data dan mengapa. Jelaskan mengapa metode ini adalah terbaik untuk mencapai tujuan Anda. Kemudian jelaskan analisis dan hasil yang mendukung maupun tidak mendukung hipotesis. Nah, ini ada cantumkan outline jadwal penelitian dari awal sampai selesai. Ini juga mirip sekali dengan format yang ada di RPM ya. Jadi kalau teman-teman sudah sangat terbiasa, sudah berkali-kali mendapatkan hibah, saya kira tidak ada masalah untuk membuat proposal riset ini ya. Ini ada signifikansi dan juga kesimpulan dan saran ya. Mungkin itu ya. Coba saya lihat penelitian saya dulu, proposal riset saya dulu, apakah layak untuk dijadikan contoh apa tidak ya. Coba saya stop share dulu. Coba saya lihat. Oke, coba saya lihat yang PDB saja ya, karena yang DPI sepertinya saya inilah. Sepertinya juga sama lah ya, karena memang proposal itu saya buat untuk dua jenis beasiswa yang berbeda. Jadi kalau satu tidak terima, bisa digunakan di beasiswa yang lain. Ya, ini adalah contoh proposal riset saya. Jadi ini saya buat dulu di Word, baru kita paste di ini ya, paste di sistem ya. Ini proposal riset, ada judul. Ini saya mengambil pengembangan, latar belakang, kemudian ini ada perumusan masalah. Di sini ada perumusan masalah, kemudian ada pertanyaan atau tujuan penelitian. Jadi tetap tidak dikurangi sama sekali ya. Ini juga ada kelogisan atau rasionale, kemudian ada metode dan desain, persis sama. Nah, ini saya tambahkan dengan tahap analisis di sini. Seperti ini, karena memang metode dan desain ya, kita harus menjelaskan tahap-tahapan pengambilan data atau instrumen yang diberikan sampai analisis dan nah ini juga ini ada signifikansi atau manfaat, baru ini terakhir adalah kesimpulan dan saran dan juga daftar pustaka. Ini saya menggunakan Mendeley, jadi akan dengan mudah kita bisa membuat referensi dari proposal riset yang kita buat ya. Jadi seperti itu sobat semuanya. Ini saya juga lupa berapa kata. Yang jelas ini kan maksimal 2000 kata ya. Jadi kalau saya sih saran saya sih tidak harus sampai 2000 kata karena memang sistem itu biasanya agak berbeda dengan hitung-hitungan kita di Word ya. Misalnya Word-nya 2000 ternyata di sistem lebih dari itu. Nah, untuk menyikapi hal itu sobat bisa membuat yang ya 1950 gitu kan, agak moderate untuk angka-angka toleransi nanti dianggap berlebih atau tidak kan cukup aman gitu ya. Kalau buat 2000 ternyata dinilai di sistem 2005 itu kan pasti akan tidak akan diterima ya karena sistemnya itu tidak melihat tidak melihat siapa tidak melihat siapa tapi melihat apa yang di input ya itu yang akan dinilai. Jadi seperti itu untuk proposal riset. Cukup panjang perjalanannya, harus banyak sekali dokumen yang harus dipersiapkan. Selanjutnya adalah proposal riset. Jadi saran saya bisa bekerja secara Spartan ya. Misalnya mengurus surat rekomendasi bisa disambi membuat proposal riset dan seterusnya. Jadi memang beasiswa ini cukup
challenging. Saya sendiri sudah merasakan sekali bagaimana ya sambil bekerja, sambil mengurus menyiapkan atau mengalokasikan waktu khusus untuk menyiapkan berkas-berkas yang tidak sedikit dan juga proses yang cukup panjang ya. Jadi tapi tetap semangat sobat semuanya, semoga prosesnya dimudahkan dan kita akan sambut menjadi awardee PPI tahun 2022. Jadi keluarga besar PPI 2022. Ya, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf channel sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.